Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT. Di video kali ini kita akan membahas film action yang berjudul What of Man. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke ceritanya. Film diawali dari Hill yang sedang melamar pekerjaan sebagai petugas pengantar uang. Di sana dia bertemu dengan Bullet yang bertugas menginterview dan mengetes kemampuan Hill. Bullet mengatakan kepada Hill bahwa dia harus lolos dengan nilai minimal 70, dan setelah melakukan tes, Hill lolos dengan nilai pas-pasan yaitu 70. 70%. Just slipped in, but you'll do for this job. Dan kemudian Bullet pun membawa Hill dan menunjukkan lokernya kepada Hill. Di sana Hill bertemu dengan rekan-rekannya. Namun nampaknya Hill diremehkan oleh rekan-rekannya. Bahkan saat dalam perjalanan mengantarkan uang, Hill ditakut-takuti oleh si David karena Hill merupakan anak baru. Pada saat mereka sampai di suatu tempat, David bingung karena Bullet tak kunjung kembali. Si David berusaha menghubungi Bullet lewat radio, tetapi yang terdengar adalah perampok yang sedang menyandra Bullet. Si David pun panik. Hill mencoba menenangkan David, meminta David mengikuti instruksi dari perampok itu dan menyerahkan masalah ini pada Hill. Aksi Hill pun dimulai. Alright. They're serious. So, leave this to me. In the truck next time, you fuck nut. Do what he says. These guys are fucking serious. Sorry, pal. You want knife? Did you make poo-poo? Setelah kejadian itu, Hill pun diinterogasi. Mereka bingung karena Hill mampu menghabisi 6 perampok itu sendirian tanpa tergores sedikit pun. Padahal pada saat tes menembak, Hill hampir tidak lolos. Kemudian mereka menunjukkan video perampokan 2 bulan sebelumnya. Hill sangat memperhatikan video itu karena anaknya mati dalam peristiwa perampokan itu. Tetapi saat Hill ditanya tentang apakah dia tahu tentang peristiwa itu, Hill menjawab tidak tahu apa-apa. Setelah diinterogasi, Hill bertemu dengan bos perusahaan dia bekerja. Bosnya sangat mengapresiasi tindakan Hill dan akan menaikkan jabatannya. Keesokan harinya, Hill mulai bekerja kembali. Dan pada saat di tempat kerja, teman-teman Hill kali ini sangat menghormati Hill karena kejadian kemarin. Jump on up. Setelah itu, kita dibawa ke 3 bulan kemudian, di mana Hill dan Bullet sedang mengantarkan uang, tetapi mereka kembali dicegat oleh perampok. Seperti biasa, Hill dengan sikap dinginnya keluar dari dalam mobil dengan tenang. Tetapi ketika Hill membuka maskernya, para perampok pun tiba-tiba ketakutan seperti melihat hantu. What the fuck was it, Mike? Setelah kejadian itu, Hill kembali diinterogasi dan teman-temannya mulai curiga dengan siapa Hill sebenarnya. It was as if he recognized H, like he saw a dark spirit. I told you that first day. He's a dark fucking spirit. I don't trust him. Pada malam harinya, Hill bertemu dengan Dana dan menanyakan tentang di mana Dana bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Dana menjawab bahwa dia mendapatkan uang itu dari mencuri di perusahaan pesaing Vertigo, bukan dari perusahaan Vertigo, tempat Hill dan Dana bekerja. Ternyata selama ini Hill menyelidiki Dana, karena Hill sedang mencari orang dalam dari perusahaan Vertigo yang bekerja sama dengan perampok, yang menewaskan anaknya 5 bulan yang lalu. Kemudian kita dibawa ke scene bagaimana anak Hill bisa mati. Pada hari itu, Hill yang sedang mengantar anaknya pergi ke sekolah mampir untuk membeli burrito.
Tetapi pada saat Hill kembali, anaknya sudah ditembak oleh perampok. Hill yang mengetahui itu berlari menghampiri anaknya, tetapi dia juga ditembak. Setelah beberapa minggu di rumah sakit, Hill mulai siuman, dan pada saat Hill sudah kembali sehat, Hill pergi menemui anak buahnya untuk mencari perampok yang membunuh anaknya. Ternyata Hill ini adalah bos mafia yang paling ditakuti. Mereka pun mulai bergerak, mereka menginterogasi para perampok yang dicurigai dan menghabisi mereka semua. Tetapi Hill belum puas karena Hill tidak menemukan wajah dari orang yang membunuh anaknya. Kemudian salah satu anak buah Hill menyarankan untuk mencari perampok itu dari dalam, karena pasti ada orang dalam di perusahaan Vertigo yang bekerja sama dengan perampok itu. Hill pun mendaftar sebagai petugas pengirim uang di perusahaan Vertigo tempat Hill bekerja sekarang. Kemudian kita dibawa kembali ke 5 bulan setelah peristiwa itu, di mana manajer dari perusahaan Vertigo sedang memberi briefing kepada Hill dan rekan-rekannya. Manajer Vertigo mengatakan bahwa hari ini adalah Black Friday, di mana akan ada uang sebesar 180 juta yang harus mereka bawa. Setelah selesai di briefing, mereka pergi mengambil uang. Hill berpasangan dengan Bullet. Saat dalam perjalanan, Bullet tiba-tiba menjelaskan pada Hill bahwa orang dalam pada peristiwa perampokan 5 bulan yang lalu adalah Bullet. Dan Bullet mengatakan mereka akan merampok perusahaan Vertigo hari ini. Tetapi mereka tidak akan merampok di jalan, melainkan akan merampok di kantor Vertigo, agar mereka dapat merampok semua mobil yang mengangkut uang tersebut. Bullet mengancam Hill, jika dia ingin selamat, maka dia harus diam dan mengikuti perintah para perampok, yang tak lain adalah teman-teman Bullet sekaligus pembunuh anak Hill. Aksi mereka pun dimulai dengan mengikat Hill dan masuk ke dalam truk pengangkut uang tersebut. We're set. Cameras are disarmed. Just let them do their jobs, okay? Show me your hands. Pada saat mereka sampai di sana, mereka mulai menodongkan senjata, mengikat petugas, dan menembaki mereka jika melawan. Baku tembak pun terjadi. Dalam baku tembak itu, rekan Bullet tertembak, tetapi mereka berhasil menumbangkan semua petugas dan menguasai tempat itu. Kemudian salah satu perampok membuka gerbang agar pemimpin mereka yang bernama Elvis masuk. Setelah sampai di dalam, Elvis mengatakan pada anak buahnya bahwa SWAT akan datang dalam 5 menit dan bergegas mengambil uang yang ada di brankas. Pada saat mereka sedang mengumpulkan uangnya, salah satu dari 3 petugas yang bersembunyi mengambil tindakan dengan menembak salah satu perampok. Hill memanfaatkan suara tembakan itu untuk menjatuhkan salah satu perampok yang lengah. Aksi Hill pun dimulai. Spawn. 3 is down. We've got a rat on the loose. Come on, come here. I'm not gonna hurt you.
Saat Hill sedang baku tembak dengan para perampok, dua petugas yang bersembunyi mulai bertindak juga. Tetapi Bullet yang mengetahui hal itu langsung menembak dua petugas itu dan kemudian menembak Hill dari belakang. Setelah berhasil melumpuhkan Hill, Bullet juga menembak David. Kemudian mereka bergegas pergi karena SWAT sudah berada di depan gerbang. Mereka pun berhasil lolos dengan menabrak mobil SWAT. Kemudian beberapa mobil SWAT pun mengejar dengan 4 helikopter sebagai pemantau di udara. Tetapi mereka berhasil lolos dengan memasuki gedung yang terdapat banyak terowongan di dalamnya. Tersisa 3 orang perampok, yaitu Jen, Bullet, dan Elvis yang sedang terluka. Saat Bullet memindahkan uangnya, Jen membunuh Elvis. Mereka pun melanjutkan membawa uangnya ke salah satu terowongan dan menuju keluar dari gedung itu. Saat sampai di mobil, di pintu keluar, Bullet memindahkan uangnya, sedangkan Jen bertugas membuka gerbang. Ternyata Bullet juga serakah sama seperti Jen. Dia ingin menguasai semua uangnya sendirian dan berniat menghabisi Jen. Tetapi pada saat Jen kembali ke mobil, Jen lebih dulu membunuh Bullet. Jen pun berhasil kabur dengan membawa semua uangnya. Setelah beberapa hari kemudian, Jen yang sedang menikmati hidupnya dengan uangnya, tiba-tiba mendengar HP-nya berbunyi, dan itu berasal dari dalam tas yang berisi uang tersebut. Dan yang menaruh HP itu adalah Hill, agar Hill bisa melacak lokasinya. Hill yang sudah berada di situ langsung menembak Jen. Do you want? I want your liver.